Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah, hamdan wa syukron ilahil marji. Para ibu dan bapak jamaah sholat tarawih, sholat isya kemudian lanjut tarawih maksudnya, yang saya hormati semuanya, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dengan penuh khusyuk dan tafakur, marilah kita bersama-sama meningkatkan karakter dan bobot takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa kita jadikan sebagai bekal utama dalam rangka menghadap kehadiratnya bila kelak saatnya telah tiba. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, dalam bulan Ramadan Rasulullah memberikan satu kabar gembira kepada umatnya yang melakukan ibadah puasa. Sekaligus Nabi memberikan satu kabar yang bagi kita cukup mengerikan, yang kita nanti nggak mau yang mengerikan itu. Kabar gembira adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sangat masyhur, di antara kita mesti sudah ada yang hafal, saya percaya itu. Sabda Nabi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Nanti kalimat imanan wahtisaban ini tolong digaris bawahi yang tebal agar diperhatikan. Kabar gembiranya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ibu bapak rahimakumullah, kemudian kabar yang mengerikan adalah sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Nanti suatu ketika nanti banyak orang yang berpuasa tapi mereka nggak dapat apa-apa, padahal puasanya sama, tidak makan tidak minum dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, puasanya sama. Mereka juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang di siang hari, puasanya sama. Tapi Ramadan selesai, nanti ada di antara mereka yang diterima puasanya tapi justru ada yang dapat lapar dan dahaga. Nah, yang lapar dan dahaga inilah yang kita nggak mau. Ibu bapak rahimakumullah, kabar gembira tadi dikatakan yang puasa dengan dilandasi dua hal: satu beriman kepada Allah, yang kedua niat ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Itulah mereka yang dikasih kabar gembira, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, sekarang kita bertanya pada diri kita masing-masing. Monggo, siapa di antara kita yang selama hidup ini belum pernah berbuat salah? Siapa di antara kita yang dalam hidup ini belum pernah berbuat dosa? Maka kalau ada di antara bapak ibu yang menyatakan saya belum pernah salah, saya belum pernah dosa, tolong angkat tangan, saya pengen lihat malaikat di sini. Ya, sebab dalam Islam kita dapat pelajaran yang tidak punya salah, gak punya dosa itu cuma malaikat.
Selagi kita manusia, tentu al insanu makhlukun nisyan. Manusia tempat salah, tempat lupa. Jangankan kita manusia, Nabi aja pernah berbuat salah. Asbabun nuzul surah At-Tahrim. Rasul pulang ke rumah Sayyidah Aisyah. Aisyah itu kemudian mengatakan begini, Rasul, di mulut Rasul ada bau madu. Madu itu macam-macam dan rasanya pun beda-beda. Ada madu karet, ada madu durian, madu bunga kopi, ada madu al-ghurabah, ada madu kaliandra dan lain-lain, semuanya rasanya berbeda. Nah, Aisyah mengatakan Rasul ini mulutnya bau madu. Saya yakin, kata Aisyah, itu pasti dari istri yang sebelah sana. Ngungkap itu dengan perasaan cemburu gitu. Nah, maka Rasul sebagai seorang suami ingin melegakan hati istri supaya istrinya nggak sakit hati. Apa? Kemudian Nabi bersumpah tidak akan pernah minum madu untuk selama-lamanya. Ini kesalahan Rasul. Maka kesalahan itu kemudian diperingatkan Allah dalam surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma'akhallalaka tabtaghi mardota wasajik. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Hanya sekedar kamu ingin melegakan hati istri. Kemudian kesalahan ini ditegur oleh Allah, maka Nabi kemudian segera ada perbaikan, istighfar. Asbabun nuzul surah Abasa. Coba kita bayangkan, Rasul sedang ada tamu pejabat-pejabat tinggi negeri manca yang diharapkan mereka nanti masuk Islam. Didakwai Nabi, mereka tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Tiba-tiba nyelonong seorang laki-laki tua buta namanya Abdullah bin Umi Maktum. Orangnya buta, nun sewu, Banyumas ngendikake pakaiannya gombal nyerantil. Jadi pakaiannya tidak baru, ada yang sudah sobek dijahit dengan tangan. Ini datang. Nah, Rasul itu tidak berkenan. Nang batin, dalam batin, dong arep mertamu yo nantilah, jangan sekarang. Ini kan tamu saya lagi orang-orang besar. Yang saya harapkan dia masuk Islam. Saya khawatir tamuku nanti tidak tertarik dengan Islam gara-gara sahabatku seperti ini, orangnya buta, pakaiannya sangat sederhana. Kemudian masam wajah Nabi, suntrut, merengut, besengut, enggak berkenan kehadiran Abdullah bin Maktum. Wajahnya murah. Nah, ini keliru Nabi, maka ditegur dengan teguran keras. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrikal aul yazakka au yadzakkaru fatanfa'u dzikra. Nabi Muhammad bermuka muram ketika datang laki-laki buta, yaitu tadi Abdullah bin Maktum. Padahal siapa tahu Abdullah bin Maktum datang ke Nabi untuk mencari pencerahan Islam, untuk mensucikan jiwanya. Tapi kenapa Nabi itu nggak suka? Ini keliru. Teguran ini kemudian Nabi berubah wajahnya menjadi berseri-seri. Ibu bapak rahimakumullah. Nah, ini Nabi aja pernah berbuat salah, apalagi kita manusia biasa. Hanya bedanya begini, kalau Nabi berbuat salah diperingatkan langsung perbaikan, itu Nabi. Tapi kalau tetangga kita beda, sudah jelas-jelas salah, bukti sudah ada, malah nyewa pengacara, bayar mahal untuk nutupi kesalahannya. Ini saudara kita udah jelas-jelas salah, diperingatkan langsung sakit perut. Ini manusia. Jadi manusia pasti pernah berbuat salah dan dosa. Pertanyaannya, siapa yang mampu
mengampuni salah dan dosa kita? Apakah akan dijawab yang mampu menyalahkan, yang mampu memaafkan kesalahan kita dan dosa kita? Yang mampu mengampuni adalah guru kita, kiai kita, ulama kita, begitu? Nggak mungkin. Atau yang mampu mengampuni kesalahan kita adalah menteri agama kita, begitu? Jangankan mengampuni dosa orang lain, dosanya sendiri aja nggak tahu diampuni apa tidak itu. Karena dia adalah manusia. Jadi Allah yang mengampuni kesalahan dan dosa kita. Sekarang peluang mas bulan Ramadan, kata Nabi, siapa yang berpuasa landasnya iman, ikhtisab, niat ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah ini yang rawuh ini kebanyakan sudah niatnya sudah lurus semuanya, karena banyak yang kesepuan-kesepuan. Al-Quran lillahi ta'ala untuk siapa? Orang mungkin puasa niat ya semata-mata mengharap ridho orang tua, nggak ada. Semata-mata mengharap ridho mertua, apalagi ada puasa. Iya, kenapa puasa? Dulu kan nggak pernah puasa. Ya habiskan mau sepuh saya di kelurahan, jabatannya sebagai seorang kayim. Masa mantu kayim nggak puasa? Anda puasa, dulu nggak pernah puasa. Nih sebelah rumah saya dibangun masjid besar, masa saya dekat masjid nggak puasa? Kan nggak enak. Ini tidak mungkin buat kita. Jadi kita bismillah lillahi ta'ala. Yang kedua, landasi puasa kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, al-iman huwa tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu wa huwa qaulun bil lisan wa amalun jawarih wa i'tiqadun bil janan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman adalah tasdiqul qalbi, percayanya hati tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa iqraruhu, pengakuan hati tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatuhu, mengertinya hati tentang siapa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rahimakumullah, jadi kita dalam berpuasa menuntut keimanan kita untuk lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketika kita sholat itu sudah pelajaran yang sangat luar biasa. Kita dikenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan masuk ke masjid, posisi sudah menghadap kiblat, pandangan ke tempat sujud, kakinya bentang selebar bau. Kemudian mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan setinggi bau atau telinga. Nah, kalimat yang pertama adalah kalimat takbir, Allahu Akbar. Dan panjenengan mesti tahu, ibadah sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, ketika panjenengan mengucap kalimat Allahu Akbar, maka sekarang semua kita ngerti Allah adalah Maha Besar, yang lain semuanya kecil. Jadi ketika kita mengucap kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar, sekarang kita mengerti bahwa selain Allah di dunia ini adalah kecil. Alam maharaya yang luasnya tak terhingga ini adalah ciptaan Allah. Semua bergerak di bawah asuhan dan kekuasaannya, semua bernaung di bawah penelitian dan muraqabahnya. Mohon maaf, kekuasaan para penguasa di dunia ini adalah kecil bila dibanding dengan kekuasaan Allah yang maha besar. Sekecil-kecil darah atau atom yang terlepas dari kesatuannya, sekuntum bunga yang telah habis masa mekarnya, kemudian lunglai dan jatuh dihempas oleh angin badai dan topan. Bahkan nun sewu, selembut-lembut bisikan semut hitam kepada kawannya saat malam gelap gulita, semua tidak terlepas dari pengawasan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dialah Allah yang maha mengerti akan segala gema dan irama serta niat yang tersembunyi di balik lapisan hati dan jantung manusia. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Belum nanti kita mengucapkan Fatihah,
Dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah langsung dikenalkan siapa Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah yang paling prima. Dalam Asmaul Husna diawali dengan sifat Allah yang paling prima, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Takabbir, terus sampai dengan 99. Ini sifat yang paling prima adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Saya Bapak Ibu yang akan saya sampaikan tolong jangan didengarkan dok, tapi coba kita renungkan bersama-sama. Ibu bapak rahimakumullah, Rahman Rahim Allah. Kita dicipta oleh Allah sebagai manusia, bersyukur kepada Allah. Coba kalau kita dicipta bukan manusia, dicipta sebagai binatang, gimana nasib kita kira-kira? Dicipta dari ayam, tiap hari dipotong. Dicipta dari kambing, musuhnya bakul sate, itu pembunuh berdarah dingin gitu. Bakul sate, kambing sembelih, udah mati potong lehernya dipisahkan, dikuliti kambingnya, sakitnya kayak apa kira-kira? Sesek dagingnya, tulang-tulangnya dipotong-potong, daging disesek, diiris kecil-kecil, sakitnya bukan main, sindik. Bar itu dibakar panas, setelah dibakar kasih kecap sama cabai, kayak apa kira-kira? Bar itu dikunyah-kunyah, terus masuk ke tempat yang sangat tersembunyi. Besok pagi keluarnya nggak tahu di mana itu. Kalau kita dicipta sebagai sapi, musuhnya mungkin bakul bakso. Ibu bapak rahmatullah, jadi kita bersyukur dicipta sebagai manusia. Dan yang harus kita renungkan, ya Allah Gusti, kita dicipta oleh Allah tidak dibiarkan begitu saja. Semua yang kita butuhkan dipenuhi oleh Allah. Jadi, mohon direnungkan. Pengen makan, Allah numbuhkan padi, gandum, jagung dan yang serupa dengan itu. Tapi orang-orang Banyumas biasanya kalau makan belum nasi itu kayak belum makan. Oleh karenanya yang dicari adalah nasi. Beli beras walaupun mahal ora masalah. Tapi alhamdulillah kata saudara saya, sekarang beras sudah di bawah 10.000 katanya nih. Kabar gembira, kemarin 17-18, sekarang beras di bawah 10.000. Nang WA bareng tak lihat gambarnya jebule, wah jan beras dikasih, dimasukkan plastik, taruh di atas meja, lah di atas berasnya ditaruh uang 10.000 atasnya. Jadi sekarang beras di bawah 10.000. Suara kreatif banget mereka gitu, sindiran halus. Ibu bapak rahimakumullah, pengen minum Allah nurunkan hujan, pengen sejuk segar Allah mencipta beberapa macam buah-buahan, ribuan bahkan mungkin jutaan buah-buahan. Bagaimana enggak ribuan jenis buah-buahan? Jeruk saja itu macamnya banyak banget, mulai dari jeruk nipis, jeruk bayi, jeruk sambel, jeruk purut, jeruk yang kecil kuning itu enak dimakan, santan madu yang manis itu. Ada jeruk sangkis, jeruk mandarin, jeruk kangkang, jeruk gulung, jeruk bali. Malah sekarang katanya yang lagi viral banget di pasaran itu jeruk yang lagi paling rame nang pasaran. Itu katanya namanya jeruk keprok namanya itu. Jeruk keprok katanya lagi rame banget sekarang ini. Pengen lezat Allah mencipta beberapa macam binatang yang halal dimakan dagingnya. Pengen berpakaian Allah numbuhkan kapas dan sutra untuk berpakaian. Hanya nanti sutra nggak boleh dipakai oleh bapak-bapak, ibu-ibu silakan, karena Islam melarang kamu jangan pakai emas dan sutra untuk laki-laki, silakan dipakai oleh perempuan. Kembali ke masalah, jadi semua yang kita butuhkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka kita bersyukur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah gak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hadis qudsi mengatakan, khalaqtukal ibadah fala tal'ab. Aku cipta kamu bukan untuk sendaguro, bukan untuk main-main, tapi untuk beribadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun. Jadi iman kita yang melandasi puasa kita harus bersih betul. Al-Quran surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan perbuatan syirik, mereka dapat keamanan yaumul akhir, dan mereka adalah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Harapannya beriman tidak terkontaminasi dengan perbuatan syirik, tapi dalam kenyataan memang kadang-kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Al-Quran surah Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aksaruhum billah illa hum musyrikun. Jadi orang-orang tidak pada beriman kepada Allah kecuali imannya terkontaminasi dengan perbuatan syirik. Hati-hati, jangan sampai kita meyakini ada Tuhan selain Allah. Kita jangan menyembah selain Allah. Jangan beranggapan ada makhluk yang sebobot, yang sekufu, yang setimbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, itu syirik. Oke, ibu bapak rahimakumullah. Kalau sampai kita berbuat syirik, Allah tuh nggak suka sama sekali. Jadi kalau waktunya panjang bisa dijelaskan. Cuma kalau pas subuh bisa ini agak panjang sedikit. Kemudian yang terakhir adalah janji. Kalau kamu berbuat syirik, maka itu sulit mendapatkan ampunan, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau nggak bertobat sebelum mati. Surah An-Nisa ayat 48 dan juga ayat 116. An-Nisa ayat 48, An-Nisa ayat 116 itu sama bunyinya, hanya ujungnya yang berbeda. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah gak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni selain dosa syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujungnya ini yang 48, wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah memilih dosa yang sangat besar. An-Nisa yang 116, ujung ayatnya adalah siapa yang menyekutukan Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan sesat yang sangat jauh. Oke, Bapak Ibu rahmatullah. Jadi keimanan kita harus mulus, bersih, tidak tercampur aduk dengan perbuatan syirik dan teman-temannya. Ada bid'ah, ada khurafat, takhayul, bahkan sinkretisme dalam beragama kita jangan. Nah, maka Ramadan tahun 1445 Hijriah ini mari landasi dengan keimanan dan ikhtisab semata-mata niat mengharap ridho Allah. Insya Allah ampunan Allah akan bersama kita. Terima kasih. Akhirul qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.